Terima kasih Anda masih menyaksikan The Prime Show bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan hari ini. Saya akan kembali ke Ibu Milda. Ibu Milda, bagaimana tadi kan tersangka baru ditetapkan satu, bahkan terduga pelaku penembakan ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Tanggapan Ibu seperti apa? Baik, terima kasih. Tanggapan saya untuk penegasan hukum kepada Bapak Kapolri dan Bapak Presiden Prabowo, usut hingga tuntas masalah ini. Saya minta masalah ini segera selesai. Dari tegak hukum, saya minta hukuman seberat mungkin bagi tersangka. Baik. Mungkin saya akan kembali ke Pak Hairul Fahmi. Pak Hairul Fahmi, kalau misalnya kita lihat ini kan juga ada penyalahgunaan kewenangan terkait dengan penggunaan senjata api, begitu Pak. Dan juga soal backing-backingan ini, dan sebetulnya seberapa tidak sejahtera sih Pak kok sampai mencari uang sampingan begitu dari backing-backingan ini? Iya, sebenarnya ini bukan soal masalah kesejahteraan yang kurang ya. Ya walaupun ada faktor ekonomi dalam kasus-kasus seperti ini, ya saya kira ini bukan berarti semua terjadi karena kesejahteraan yang kurang. Karena faktanya ada lebih banyak ya, ada lebih banyak prajurit, ada lebih banyak anggota Polri ya yang bekerja dengan baik ya, tanpa terlibat dengan aktivitas ilegal gitu. Aktivitas ilegal, terlibat dalam perbuatan-perbuatan melawan hukum gitu ya, yang walaupun mereka kondisi kesejahteraannya ya mirip-mirip lah ya. Artinya ini kan ini persoalannya bukan di situ, bukan di kesejahteraan, tapi persoalannya adalah di integritas, di profesionalisme gitu ya. Jadi yang itu lebih terkait dengan pengaruh lingkungan, pengaruh gaya hidup ya. Kurangnya pengawasan, kemudian juga faktor-faktor psikologis tadi ya, seperti dia bawa senjata, senjatanya kebanyakan cuma dibawa ke sana kemari, bisa didaya gunakan, pikiran gitu kan. Terus kemudian tadi ketika dia sudah terlibat, dia susah keluar, eskalasi komitmen. Nah itu ya, hal-hal itu yang lebih memicu daripada soal kesejahteraan. Karena kalau soal kesejahteraan tadi ya ada lebih banyak yang tidak terlibat. Baik, kalau dari Pak Rizal sendiri seperti apa tanggapannya Pak? Iya, begini, saya lebih ngelihat dari perilaku yang akhirnya memicu kejadian ini ya, tentang perjudiannya, tentang sabung ayamnya. Saya kira ini yang harus dibenahi adalah perilaku orang-orang untuk berharap. Ini kan permasalahannya adalah karena manusia itu the creator of hope. Kenapa orang berjudi? Karena dia selalu punya harapan. Ya, dan yang berjudi ini memang ya tadi kalau dari bukunya Clifford Geertz itu jelas-jelas masyarakat menengah ke bawah. Yang bertarung itu orang-orang kayanya yang punya ayamnya, karena ayamnya harus dipersenjatai dengan taji yang tajam sekali begitu. Sementara yang bertarung itu orang-orang miskin. Dan ini modusnya banyak ya, selain judi online pastinya ada motor drag race. Yang sekarang lagi heboh juga itu malam-malam orang lari telanjang dada, itu orang bertaruh juga menjelang sahur. Ya. Jadi pertaruhan ini akan terus jadi istilah saya itu adalah kebiasaan komunal. Untuk mereka tuh bisa saling bercanda tawa, bersenda gurau begitu ya. Dan tentunya pemerintah harus melihat ini sebagai satu permasalahan yang bukan hanya melawan hukum, tapi bagaimana caranya agar spirit of competitiveness, spirit of hope tadi itu bisa tersalurkan begitu. Saya kira itu yang jadi poin gitu ya. Jadi terlepas dari ini ada oknum dari yang diduga TNI, kemudian polisi yang sudah sangat gerak cepat begitu ya. Tapi bahwa sumber akar masalahnya itu justru adalah pada tadi orang-orang yang selalu berharap dan ingin berkompetisi. Manusia itu memang makhluk kompetisi kok. Ya. Bersaudara aja, adik sama kakak berkompetisi. Apalagi ini ya, mereka apalagi bisa dapat uang ya. Dan tidak besar sebetulnya, yang mereka pertaruhkan berapa? Mungkin 10-20 ribu. Tapi begitu 20 orang, 30 orang berkumpul, besar banyak sekali uang itu. Ya, Pak. Begitu, iya. Dan itu menjadi menarik begitu. Baik, saya ke Pak Yusuf lagi. Pak Yusuf, kalau misalnya kita melihat pengawasannya, tadi dikatakan juga sama Pak Hairul Fahmi soal pengawasan dari integritas aparat negara. Ini seperti apa nih Pak, semestinya dilakukan sama pemerintah? Ya,
Tentu kalau Kompolnas kan lingkupnya pengawasan terhadap kepolisian. Polri, ya. Ya, kami berfungsi mengawasi kinerja dan integritas kepolisian yang dalam konteks ini kaitannya dengan penegakan hukum. Nah, soal praktek perjudian dengan sabung ayam ini sebenarnya cukup banyak keluhan masyarakat, tidak hanya di wilayah Lampung, di Jawa juga ada, di NTB, di Bima yang punya budaya-budaya sabung ayam itu yang kemudian dijadikan perjudian. Nah, itu artinya dalam praktek ini tidak lagi dilihat sebagai budaya, tapi sudah meresahkan sehingga masyarakat itu mengeluh. Sampai juga keluhan itu ke Kompolnas, mengharapkan kepolisian untuk bisa menindak. Ada yang sifatnya perorangan, mengeluhkan, yang itu dari tokoh keagamaan, ada yang dari ormas dari LSM, nah, yang cukup meresahkan dengan sabung ayam dijadikan perjudian. Itu ada, karena juga sampai ke Kompolnas, termasuk di Lampung ini juga informasi yang kita kumpulkan itu sudah ada keluhan yang kemudian kemarin ini dilakukan upaya penindakan karena sudah meresahkan. Tentu kepolisian di dalam menjalankan tugasnya pasti juga memiliki dasar bahwa ada keluhan yang ini meresahkan, tidak lagi melihat sabung ayam sebagai budaya, tapi ini sudah menjadi bentuk perjudian. Nah, kalau kita tarik ke atas, perjudian sendiri menjadi salah satu program Astacita Prabowo, Presiden Prabowo yang untuk diberantas. Yang ini diharapkan aparat penegak hukum tegas, nah, memberantas ini. Nah, kami sebagai pengawas kepolisian tentu mendorong agar penegakan hukum terhadap perjudian ini ya dilakukan. Polri tegak lurus kepada Astacita yang itu diharapkan melakukan pemberantasan yang salah satunya judi, baik itu offline maupun online. Nah, tentu upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian terhadap praktek-praktek perjudian ini menjadi lingkup kami untuk mengawasi, maka tentu integritas di dalam penegakan hukum itu sangat diperlukan agar tidak nanti bisa ada oknum yang main mata membiarkan itu, padahal keluhan masyarakat terhadap praktek itu sudah meresahkan, sudah ada, tapi dilakukan pembiaran. Itu yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu, disinilah pentingnya pengawasan terhadap integritas personil kepolisian di dalam menjalankan tugas melayani keluhan-keluhan masyarakat terhadap praktek perjudian. Tidak ada lagi itu pembiaran, tapi sesuai dengan Astacita, yaitu diberantas. Itu. Baik, untuk yang pengawasan sendiri itu kan semestinya Kompolnas yang mengawasi nih Pak. Sejauh ini seperti apa sih Pak sebetulnya kok bisa kadang-kadang tuh masih bobol gitu Pak integritas aparat negara kita nih? Ya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, Kompolnas pernah menerima keluhan, tidak dari Lampung tapi di Jawa adanya keresahan masyarakat terhadap perjudian yang menggunakan sabung ayam itu. Nah, ini peran kita ya, ini keluhan, maka kita minta itu direspon dan ditindak. Nah, itu bagian bentuk pengawasan yang kita lakukan. Nah, sejauh ini terkait dengan integritas main-main di lapangan, sejauh ini akan ditindak dan itu sudah ditindak. Kalau ada ditemukan praktek main-main itu terhadap perjudian, saya kira Polri tegak lurus lah, karena itu Astacita Presiden Prabowo, jadi tidak ada anggota yang bermain-main mempertaruhkan integritasnya untuk membiarkan praktek perjudian itu, meskipun itu dalam konteks budaya sabung ayam itu sabung ayam, tapi kalau sudah menjadi perjudian ya itu tidak tidak dikompromikan atau ditolerir, harus ditindak, itu harapan kita. Baik, pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.